Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Adela, NIM 4520018. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan UTS Tafsir dan Hadis Filsafat, yang dimana makul ini diampu oleh Ibu Abdillah Nisa. Baiklah, yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Yang dimana surat ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 206 ayat yang merupakan surat ke-7. Surat Al-A'raf ini memiliki arti yaitu tempat tertinggi. Surat ini diturunkan sebelum turunnya surat Al-An'am, yang dimana termasuk golongan 7 surat yang panjang. Surat Al-A'raf ini dinamakan karena perkataan Al-A'raf sendiri terdapat dalam ayat 46. Ayat ini menjelaskan mengenai konsep ketuhanan, yang dimana ketuhanan disebut juga teologi. Teologi artinya ilmu yang mengkaji mengenai Tuhan. Tuhan merupakan zat yang menciptakan makhluk dan alam semesta. Tuhan merupakan zat yang patut disembah dan diimani oleh umat manusia. Tuhan merupakan zat yang maha agung. Ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akaza rabbuka min ba'di adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhalikunna bima fa'al mubtilun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Tafsir surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 ini saya mengambil kata kunci yaitu wa iz akaza rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu. Di dalam beberapa pendapat mufassir, mereka menjelaskan di dalam tafsir yang pertama, tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama, dikatakan bahwa dan ingatlah wahai Rasul ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka dan meminta pengakuan tentang keesaan Allah melalui keyakinan yang ditanamkan di dalam fitrah-fitrah mereka bahwa sesungguhnya hanya Dia Tuhan mereka, pencipta mereka serta penguasa mereka. Kemudian mereka mengakui itu di hadapannya karena dikhawatirkan mereka akan mengingkari hakikat pada hari kiamat sehingga tidak mengakui apapun dari keyakinan tersebut. Di dalam
tafsir Quraisy Shihab dikatakan juga bahwasanya atau agar mereka tidak beralasan, hanya para nenek moyang kamilah yang telah menyekutukan engkau, sementara kami ini hanyalah anak-anak yang mengikuti jejak leluhur. Mengapa engkau menyalahkan dan mencelakakan kami karena perbuatan syirik mereka yang diwariskan kepada kami? Yang ketiga, tafsir Jalalain juga mengatakan, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Yang dimaksud sebelum kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka kami hanyalah mengikuti apakah engkau mengikuti mereka. Engkau akan mengazab kami karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang sesat dahulu dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa mereka tidak mungkin berhujjah dengan alasan, sedangkan mereka telah melakukan kesaksian terhadap diri mereka tentang keesaan Tuhan. Hubungan ayat ini dengan filsafat yaitu Al-Kindi mengatakan bahwa Allah sebagai sebab yang pertama, al-ilah, al-ula, yang menurutnya adalah pencipta alam semesta yang aktif, yang melindungi segala sesuatu yang tidak bergerak, dan nama-nama dan sifat-sifatnya disebut di dalam Al-Quran, yang dimana Al-Kindi mengatakan Allah Al-Wahid Al-Haq, yang diajarkan yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 tentang pengesaan Tuhan itu sendiri. Di sini Al-Kindi menyebutkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah-istilah tersendiri, yaitu antara lain disebut dengan kata Khaliq. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Hajj ayat 46. Surat ini dinamakan surat Al-Hajj. Al-Hajj ini menjelaskan tentang rukun haji. Surat Al-Hajj ini merupakan surat ke-22 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 78 ayat yang termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam ayat ini, surat ini menjelaskan mengenai epistemologi. Epistemologi disebut juga dengan hakikat ilmu pengetahuan atau suatu disiplin atau suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki asal-usul, sumber kaedah, proses suatu ilmu atau pengetahuan yang mengantarkan kepada kebenaran. Epistemologi ini ditandai juga dengan aliran rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Bunyi ayat surat Al-Hajj ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakinna ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati agar mereka dapat memahami
telinga mereka dapat mendengar, sebenarnya mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Baiklah, tafsir ayat Quran surat Al-Hajj ini saya mengambil kata kunci yaitu afalam yasiru fi. Allah mendorong manusia agar melakukan perjalanan ke penjuru dunia untuk melihat di mana umat-umat dahulu dibinasakan agar mereka dapat mengambil suatu pelajaran. Di antara cara itu untuk mengambil pelajaran dari suatu zaman adalah dengan mempelajari sejarah umum dan mengikuti langkah-langkah sejarah Allah tentang segala penjuru dan mentadaburi keadaan umat-umat yang pernah ada. Yang kedua, kata kuncinya saya ambil yaitu fatakuna lahum buyakiluna biha. Di sini dikatakan maknanya adalah karena telah menyaksikan pelajaran itu hendaknya mereka memiliki hati yang mampu memahami apa yang harus dipahami. Yang ketiga, au azannu yasma'una biha, yakni kalamullah yang dibacakan Muhammad kepada mereka yang harus mereka dengar. Yang selanjutnya kata kuncinya adalah fa innaha la ta'mal absaru lakin ta'mal qulubal lati fis sudur. Yakni tidak ada masalah dengan panca indera mereka, namun masalahnya adalah hati dan akal mereka, yakni akal mereka tidak dapat memahami kebenaran dan pelajaran pada ayat Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa indera perasa mengikuti kerja akal, dan bahwasannya orang berakal yang dikalahkan oleh nafsunya, sesungguhnya ia tidak mendapat manfaat apa-apa dari inderanya. Memiliki mata tidak menjamin manusia dapat melihat. Maksudnya ialah penglihatan hati itu penglihatan hati itulah buta yang sesungguhnya, bukan buta penglihatan, maka kebutaan mereka lebih berbahaya dari kebutaan. Oleh karena itu pada penghujung ayat ini dikatakan yaitu yang di dalam dada. Selanjutnya hubungan tentang teori filsafat. Secara epistemologi, agama merupakan pengetahuan ilahi yang dimana pengetahuan keagamaan merupakan bagian dari pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah pengetahuan yang lahir dari manusia itu sendiri, yang dimana objek kajiannya adalah dengan alam manusia maupun agama dan Tuhan. Jadi objek pengetahuan alam dan manusia yaitu pengetahuan atau disebut juga ilmu. Manusia di kategori ini disebut ilmu non agama, seperti pengetahuan ilmiah dan filsafat. Tapi jika objek kajiannya Al-Quran dan hadis, maka pengetahuan atau ilmu manusia kategori disebut ilmu agama. Selanjutnya tentang etika. Etika adalah tingkah laku yang membicarakan mengenai nilai-nilai baik dan buruk suatu perbuatan. Etika juga dikatakan sebagai filsafat moral. Dan etika dikatakan juga nilai norma yang menjadi bagian
setiap individu. Yang dimana etika ini dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, dimana surat ini surat ini memiliki arti yaitu kamar-kamar. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri dari 18 ayat. Surat ini merupakan surat ke-49 yang dimana surat Al-Hujurat ini menjelaskan tentang kejahatan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Islam, yang dimana pada dahulu mereka menceritakan kemajuan Islam di bidang politik. Surat ini juga mengandung tentang peraturan-peraturan. Surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanna inni ba'daz zanna ismu wa la tajassasu wa la yagtabayyadukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ajihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Baik, tafsir ayat di sini yang pertama yaitu Allah menceritakan, Allah memerintahkan kita atau umatnya untuk tidak berprasangka buruk terhadap sesama mukmin. Jauhilah perbuatan itu, karena sebagian dari prasangka atau husnuzon akan menjerumuskan kita kepada dosa. Allah juga melarang untuk tidak mencari-cari aib dan keburukan sesama umat muslim. Allah melarang kita untuk menyebutkan hal yang tidak disukai oleh saudara kita. Dan di dalam surat ini Allah juga memperingati kita di dalam firman-Nya, hai kaum muslimin, apakah salah satu dari kamu suka memakan daging saudaranya yang seiman yang telah meninggal, sebagaimana kalian tidak menyukainya, maka demikianlah kalian seharusnya tidak menyukai ghibah. Hubungan ayat ini dengan filsafat yaitu etika ialah filsafat tentang tindakan manusia, sebagaimana manusia memiliki atau mempunyai sifat yang mendasar, yaitu sifat kritis. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam keadaan manusia. Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengajari tentang nilai-nilai kebaikan. Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah idealitas, yaitu yang sama bagi seluruh manusia di setiap
waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan. Karena etika mengalami kesukaran oleh karena fisik dan anggapan terhadap perbuatan baik atau buruk. Selanjutnya hadis tentang kenabian. Nabi merupakan seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana melalui perantara malaikat. Nabi merupakan manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga merupakan manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi merupakan manusia yang bertindak atau yang bertugas untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Hadis mengenai Nabi, yaitu artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa Nabi pertama? Rasulullah menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah beliau Adam seorang nabi? Rasulullah menjawab, benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul? Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangat banyak. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.